Satu kebaikan dibalas oleh Allah minimal berapa? 10. Itu minimal. Jadi tidak ada kebaikan satu dibalas satu. Tidak ada rumusnya di sisi Allah seperti itu. Kalau kejahatan ya rumusnya satu dibalas satu. Tetapi kebaikan satu minimal dibalas 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, dia berhak memperoleh 10 semisalnya. Berarti satu balasannya adalah 10. Minimal itu. Di dalam hadis dikatakan lipat gandanya itu ila sab'i mi'ati di'afin. Sampai 700 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Apa contohnya adalah sedekah. Sedekah itu kalau dilakukan oleh seseorang itu diumpamakan oleh Allah di dalam Al-Quran kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Bagaikan satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai ada 100 biji. Itulah maksud dari hadis ila sab'i mi'ah di'afin. Sampai 700 kali lipat. Itu rumus ya. Tapi ada lagi yang menarik, ada amal yang tidak masuk rumus itu. Ini di luar rumus nih. Apa itu? Puasa. Puasa tidak masuk ke sana. Ini amal lain masuk ke sana. Ke dalam rumus 1 sampai 700 itu. Jadi kullu amal ibni Adam, seluruh amal anak Adam itu lahu akan dia peroleh dari berapa? 10 ila 700 sampai 700. Itu rumusannya. Illa, tapi ada satu amal, as-siyam. Puasa tidak masuk. Terus berapa imbalan amalan puasa? Tidak tahu kita. Nah. Besarnya imbalan puasa tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam rumusan itu, tapi disandarkan kepada dirinya. Tidak usah hitung ke sana, itu khusus itu. Wa ana ajzi bihi. Saya akan membalasinya. Berapanya? Tidak ada dalam rumusan itu, tapi kita yakin kalau Allah Subhanahu wa taala membalasinya langsung tanpa rumus tersebut, lipat gandanya tidak terhitung oleh kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memberi, tidak ada ukuran bagi manusia tentang kebaikan yang dicurahkan oleh Allah kepada hamba. Itu puasa. Dikecualikan oleh Allah dari rumusan tersebut. Nah, itu adalah salah satu dari buah amal. Apa itu? Imbalan. Kebaikan di sisi Allah. Tapi ada buah yang kedua dari amal. Apa? Yaitu terhapusnya dosa. Terhapus dosa.
Jadi beramal saleh ini di samping untuk memetik kebaikan di sisi Allah, juga menghapus catatan kesalahan, juga meraih ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cobalah renung-renungkan, kurang penyayang apalagi Allah kepada kita. Sudah dia berikan imbalan berlipat ganda, dia lupakan, dia hapus, dia berikan ampunan atas kemaksiatan yang pernah dilakukan. Nah, inilah yang kita temukan penjelasannya dan penegasannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringkanlah as-sayyi'ah al-hasanah, keburukan yang kamu lakukan, kejahatan yang pernah kamu perbuat, dengan apa? Dengan kebaikan. Kebaikan tadi akan berfungsi sebagai apa? Tamhuha, menghapus. Siapa yang menghapuskan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kebaikan memiliki dua buah yang akan kita peroleh, atau berfungsi untuk mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah kebaikan sebagai imbalan di sisi Allah berupa pahala, pembalasan. Yang kedua, menghapuskan kejahatan yang pernah dilakukan. Nah, ini yang kita dapat dari ayat ini. Sehingga di samping istijabah, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amili minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini puncak amal. Puncak amal itu adalah orang berjuang mempertahankan apa? Iman. Mempertahankan prinsip kebaikan. Itu puncak amal. Nah, sampai di sini banyak yang patah ini. Jadi dzarwatu sinamiha, kan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, puncak dari amal atau dari seluruh amalan ini mana yang tertinggi adalah jihad. Jihad adalah yang tertinggi. Mereka yang mesti berhijrah demi untuk menyelamatkan apa? Iman. Mereka yang terusir demi untuk mempertahankan prinsip keimanan. Jadi biasa itu, demi menegakkan yang hak itu kita menghadapi suatu perjuangan. Jangan berkecil hati, wajar, biasa saja. Nah, yang rumit ini adalah orang yang ingin beriman tapi tidak mau berjuang. Ini yang repot. Ingin imannya berada di dalam situasi santai-santai saja.
Jadi ada orang ingin senang sambil berjoget, kira-kira begitulah. Ya senang itu dengan perjuangan Bapak dan Ibu. Perjuangan itu membutuhkan keseriusan, kesungguhan. Dan di dalam mempertahankan prinsip itu, ya menghadapi rintangan. Itulah puncak dari suatu amal. Dan manusia tidak bisa memisahkan antara iman dengan fitnah itu. Ada manusia yang mengira bahwa dia bisa masuk surga tanpa ujian. Ada manusia yang menduga bahwa dia ingin punya iman yang kokoh, tetapi tidak menghadapi fitnah. Perkiraan dan persangkaan seperti itu telah dimentahkan oleh Allah. Jadi kalau sudah dibatalkan oleh Allah, jangan berkeyakinan begitu juga lagi. Apa yang harus kita pakai? Siap. Siap berhadapan dengan ujian. Jadi sekali kita mengatakan beriman, maka kita siap untuk berhadapan dengan fitnah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut. Ayat 2, ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Jadi fitnah. Jadi persiapkan diri menghadapi fitnah. Bukan dalam makna kita merasa kuat dan hebat. Tidak begitu. Sama dengan mendidik anak. Rancak anak itu disiapkan diri mereka sanggup berhadapan dengan kesulitan. So, maja sanang itu tidak rumit lah. Ini nampak manga. Maja susah. Jadi kalau kita bawakan dalam kehidupan kita umat Islam, ketika kita telah menyadari bahwa kita ini mukmin, kita beriman, siapkan diri berhadapan dengan ujian keimanan. Itu penting. Siapkan diri berhadapan dengan ujian keimanan. Dan jangan berkecil hati ketika kita berhadapan dengan situasi seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita teguh berhadapan dengan itu, selamat dari ujian tersebut, tidak kecil imbalan yang diperoleh. Itu makanya di dalam hadis dikatakan bahwa jihad itu adalah zarwatu sinam. Zarwatu sinam, puncak dari sinam itu punuk onta itu. Jadi zarwatu sinamil Islam al-jihad. Itu hadis panjang, hadis Muaz ibni Jabal ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa amalan Islam yang mestinya
dikejar oleh setiap muslim. Itu pertanyaan dilakukan oleh Muaz, dilontarkan oleh Muaz dalam perjalanan ketika Nabi hendak ke Tabuk itu. Makanya diberitahu oleh Nabi, tahu enggak kamu kepala Islam itu apa? Kepalanya. Jadi ibarat umpama binatang ya. Ini kepalanya. Kepalanya apa? Ra'sul amr wa amuduhu, tiangnya, wa dharwati sinamihi, dan punuknya. Jadi ada kepalanya, ada kaki penyangganya, kemudian ada punuknya. Apa tiga itu? Kata Nabi SAW, amma ra'sul amri fal Islam. Kepalanya itulah Islam. Artinya kalau hilang Islam, tidak ada arti di belakang semua. Kemudian penyangganya apa? As-salat. Makanya as-salat imaduddin. Kalau tinggal salat, rebahlah yang lain. Dan yang ketiga puncaknya apa? Al-jihad. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina hajaru wa jahadu, mereka-mereka yang berhijrah, berjihad, itu maknanya apa? Kepala telah mereka dapat, tiang sudah tegak, dan mereka harus siap berhadapan dengan perjuangan mempertahankan prinsip di dalam keislamannya. Umat Islam harus mempersiapkan diri seperti itu. Islam sudah, salat sudah dilakukan, amal-amal yang menjadi rukun telah diperbuat. Selesaikah? Belum. Apa yang harus dipersiapkan diri menghadapinya? Bukan mendambakannya, tetapi mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seseorang yang beriman tidak akan dibiarkan begitu saja berucap amanna tanpa difitnah. Kan begitu dalam surah Al-Ankabut. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan beriman sedangkan mereka tidak difitnah, tidak mendapatkan ujian atas pernyataan mereka itu? Artinya Allah Subhanahu wa taala menafikan atau membatalkan sangkaan itu. Itu sangkaan tidak benar, wahai manusia. Jangan kamu kira iman kamu bisa kamu buat berjoget saja. Ada pula katanya berkeislaman dengan santai, entah apa pula maksudnya. Saya jadi ngeri saja melihat istilah-istilah seperti itu. Nagari serupa iko ruminya coba joget ke diselesaiannya. Tidak bisa dipandang enteng masalah. Sudah serumit ini, seberat ini. Apa aturan yang tidak terabas sekarang ini? Bapak dan ibu-ibu lihatlah. Tidak bisa kita memicing mata melihat bantuan-bantuan diberikan, tapi di belakang itu mengiring pesan, pilihlah saya. Siapa bisa membantah itu? Itu fakta. Nah, ada orang yang menawarkan dirinya untuk menjadi pemimpin, tapi tidak menjaga akhlak, moral. Bahkan ada yang ente mengaku menonton video porno segala. Ya kan? Bagaimana membantahnya dia yang ngomong begitu?
Ada lagi yang diterabas di seluruh hukum. Sudah dikeluarkan secara hidup bernegara. Nanti kita cerita syariat ya. Hidup bernegara, lembaga resmi telah menyatakan ini melanggar etika, ini melanggar etika. Tapi dia santai-santai saja, senyum-senyum saja. Nah, sebagian dari anak bangsa ini masih tertawa-tawa juga, menyanjung dan memuji. Ini mau dibawa kemana ini negeri? Nah, sebagai seorang Muslim yang hidup kita diatur dengan tuntunan Islam, itu fitnah buat kita itu. Tidak bisa kita singkirkan. Oh, itu perkara apa? Jangan, tidak usahlah bicara Islam. Kalau begitu kita bersikap, berarti kita telah memisahkan bahagian kehidupan dari petunjuk syariat. Kalau begitu kita berfikir, tidak usahlah pakai-pakai ukuran-ukuran Al-Quran, Sunnah, ukuran syariat itu untuk melihat itu semua. Ya, berarti orang yang seperti itu menganggap bahwa ada lapangan hidup yang tidak diatur, yang tidak boleh dicampuri oleh syariat. Begitukah? Tidak boleh dicampuri atau tidak ada petunjuknya. Nah, kalau begitu dia berfikir berarti orang ini walaupun dia mengaku Muslim ya, orang itu berarti menganggap agama Islamnya itu kurang, tidak sempurna. Nah, itu yang disebarkan kepada orang, dan bagi orang yang beriman yang selama ini meyakini bahwa Islam itu kamil, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bahkan kalau kita ambil pernyataan Abu Sa'id, mata Muhammadun, Muhammad wafat, tidak satu pun dari kehidupan ini yang beliau tinggalkan melainkan ada dzakarna bihi ilma. Beliau berikan ilmu kepada kita bagaimana memandang, mengelola, mengatasi berbagai persoalan itu. Ada ilmu yang dititipkan oleh Nabi. Bahkan menurut sahabat, hatta khafaqati janahit tayri fis sama, sampai kepak sayap burung di langit pun dzakarna bihi ilma, telah diperingatkan kepada kita oleh Nabi sebagai ilmu. Nah, kenapa dicampakkan? Nah, ini fitnah.